لكل أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق من يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan pada kita sehat, selamat, dan bisa mengerjakan sholat zuhur, bisa berbuat pekerjaan, bisa mengerjakan sesuatu dengan baik pada hari ini, memulai hari Senin, dan yang lebih istimewa lagi, Bapak Ibu sekalian diberi hidayah untuk belajar mengisi waktu dengan sangat baik. Baik, saya akan menyampaikan tentang menentukan awal waktu subuh, ya, bagaimana dalil-dalilnya, dan kemudian sainsnya bagaimana di balik ini, dan apa ikhtilaf atau perbedaan pandangan para ulama ataupun negara-negara berdasarkan tentang masalah subuh ini. Sebetulnya masalah subuh dan isya itu hampir sama. Jadi subuh dan isya itu dua hal yang penentuannya itu masih tidak sama di beberapa negara, bahkan di dalam satu negara juga beda-beda. Baik, jadi waktu sholat subuh itu, waktu sholat itu penting, ya. Waktu sholat itu penting, makanya kita tidak sembarangan sholat. 5 waktu itu ada penentuannya, tapi sebetulnya penentuannya itu tidak rumit kalau menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena pada waktu itu tidak ada teknologi dengan bantuan teknologi sekarang sebetulnya justru harusnya memudahkan kita. Dan untuk sholat subuh sendiri itu ada kelebihan-kelebihannya tentunya. Makanya jangan sampai terlambat, atau yang satu ini hal adalah jangan juga kecepatan gitu. Jangan juga kecepatan. Jadi rupanya ada isu tentang terlalu awal gitu. Jadi tidak hanya kalau isu terlambat itu isu masing-masing. Ketiduran, kesiangan, atau malas dan lain sebagainya gitu. Tetapi secara resmi itu ada jadwal yang dikeluarkan, dan jadwal yang dikeluarkan itu rupanya ada masalah, ada kontroversi, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Nah, waktu sholat subuh itu penting karena apa? Karena awal waktu mulai puasa, gitu. Dan berhentinya makan sahur, gitu ya, berhentinya tahajud, gitu. Dan sudah jadi ada dampaknya secara kemudian juga sholat subuh itu banyak keistimewaannya. Sholat sunnah sebelum subuh itu adalah sholat sunnah yang disebutkan pahalanya itu seperti seisi dunia dan seluruh dunia ini, ya, seluruh dunia dan seisinya, gitu. Jadi istimewa sekali. Lalu kemudian juga tanda-tanda kebangkitan umat itu kalau dilihat dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya banyak jamaahnya, itu tanda sudah siap untuk kebangkitan suatu peradaban, gitu. Nah, sedangkan faedah dunia lainnya juga banyak. Tentu saja kalau kita bangun lebih awal, itu kita mempunyai keunggulan komparatif yang lebih tinggi, keunggulan kompetitif dibandingkan umat-umat yang bangunnya kesiangan, gitu ya. Kita sudah bisa siap. Nah, ini satu contoh sederhana. Baru waktu saya di Amerika itu saya membaca ada satu di California itu jualan donat. Jualan donat itu dikuasai oleh orang Filipina, oleh orang Vietnam. Jadi donat-donat di California itu yang sekarang menguasai itu adalah menjual istilahnya gorengan lah, gitu ya, gorengan dari Vietnam. Kenapa? Rupanya orang Amerika itu malas banget, gitu. Orang Vietnam bangunnya sebelum subuh, dia sudah goreng dulu, sehingga ketika orang berangkat kantor itu sudah siap gorengannya, donatnya sudah siap segala macam itu. Nah, itulah yang saya baca, mereka akhirnya menguasai. Nah, saya kira umat Islam juga sudah diberi contoh oleh Allah itu bangun pagi, gitu, karena pada waktu itu kita bisa menyiapkan banyak hal, gitu ya. Baik, ini faedah dunianya. Nah, sekarang sholat subuh sendiri itu ada 3 realita di sini. Satu, waktu sholat itu kebutuhan wajib, kebutuhan wajib. Jadi kita tanpa ada jadwal, tanpa ada petunjuk adzan, itu ada adzannya tergantung pada itu tabel yang dibuat secara elektronik sekarang. Itu kita tidak tahu. Padahal itu kebutuhan wajib. Kalau kita sholat keawalan itu batal, iya kan? Atau kita sholat sudah lewat ke waktu yang lain, itu sudah nggak dihitung. Gitu, ya.
Baik, yang kedua adalah waktu subuh itu disebut juga waktu fajar. Fajar. Nah, sebetulnya fajar itu lebih mudah ditentukan langsung daripada menentukan awal bulan. Kalau awal bulan itu kan kita selalu ada konflik ya. Nah, oh yang satu hisab, yang satu ruqyah gitu ya. Yang satu harus melihat, gitu, yang satu dengan menghitung sudah tahu. Oh nanti habis ini sudah konjungsi pasti harus ada bulan hilal, kelihatan atau tidak kelihatan pasti hilal sudah terbentuk gitu. Tapi yang satu enggak gitu. Nah, kenapa? Karena kecil gitu ya. Nah, kita lihat bedanya dengan subuh. Subuh itu adalah fenomena sinar matahari. Fenomena sinar matahari. Mataharinya gede banget gitu kan. Cahayanya semburat besar. Beda sama bulan. Bulan itu kita hilal itu kita melihat pantulannya. Sementara pantulannya di belakangnya ada matahari pada waktu itu, sehingga sulit dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini fenomena ruang, gitu, ruang. Jadi angkasa itu kelihatan, gitu. Beda dengan yang tadi itu benda langit, titik kalau hilal. Yang ketiga adalah data redundancy. Peristiwa fajar itu terjadi 365 hari, iya kan? Tiap pagi selalu terjadi fajar. Sedangkan kalau awal bulan baru terjadi 12 kali, gitu. Jadi data kita sebetulnya itu data redundancy-nya itu lebih menarik fajar daripada subuh daripada awal bulan. Kemudian yang ketiga, fenomena fajar itu bisa dilihat di semua permukaan bumi. Ya, boleh dilihat di mana-mana. Beda dengan hilal. Hilal hanya titik-titik tertentu pada tanggal-tanggal tertentu, pada poin tertentu bisa. Jadi data banyak. Nah, yang ketiga ini realita yang ketiga adalah selain fajar tadi, tabel yang kita Departemen Agama kita Kemenak itu di satu sisi menggunakan ruqyah, di satu sisi menggunakan hisab. Jadi kalau hilal itu di ruqyah, kalau fajar malah dihisab. Iya kan? Tidak pernah ada tanda-tanda rapat tiap pagi menentukan kapan ada fajar, enggak kan? Kita sudah percaya pada tabel yang dibuat sepanjang tahun gitu. Tabel abadi tentang. Nah, masalahnya kemudian paradoks ini betul atau belum gitu ya. Nah, kita melihat dulu sekarang dalilnya. Dalil menentukan subuh itu fajar itu dari surat Al-Baqarah 187, yaitu tentang kaitan dengan puasa Ramadan. Jadi di ayat ini itu bercerita tentang bahwa masih boleh berhubungan suami istri pada waktu gelap, pada waktu malam. Lalu kemudian sampai batasnya, yaitu ketika lalu kemudian makan sahur ya, kulu wasrobu nanti sampai pada terang, batas antara gelap dan terang. Itu ayat ini, ayat 2 ayat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian dalil-dalil yang lain di bawahnya, yaitu hadis-hadis menentukan subuh itu ada 6 sumber hadis dari para sahabat, yaitu Samurah bin Jundab radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Muhammad bin Thawban radhiyallahu an, dan Abu Dzar radhiyallahu an, dan Talq bin Ali radhiyallahu an. Jadi 6 sahabat ini itu yang memberikan penjelasan mengenai bagaimana subuh itu, ya, bagaimana subuh. Lalu kemudian di bawah itu ada pendapat-pendapat para salaf salih. Di sini saya mengutip dari bukunya Kiai Abdul Agus Hasan Basori. Dia punya data yang lengkap, ada kurang lebih 15 imam yang mempunyai pendapat tentang ini. Kemudian yang terakhir adalah data-data empiris itu sendiri, data-data empiris hasil pengamatan. Kita lihat surat Al-Baqarah 187 ya, 187. Di sini kata kuncinya adalah hingga tampak jelas bagimu. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaydul abyadu minal khaydul aswad minal fajr thumma atimus siyama ila lail. Jadi ini cerita tentang makanlah minumlah, ya, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Khaydul abyad dengan khaydul aswad, yang putih, benang putih dan benang terang. Ini lalu kemudian ada pendapat-pendapat penafsiran melihat betul-betul benang
yang putih sama udah bisa dibedakan. Tetapi banyak juga yang melihat batas antara ketika malam itu gelap lalu ada garis putih. Nah, garis putih itu dibilang sebagai benang putih. Ya, itulah beda antara gelap malam dan mulainya subuh. Nah, kemudian itulah disebut sebagai fajar. Ya. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi itu mulai lalu sampai akhir malam. Ini ayat yang menjelaskan tentang fajar itu. Nah, kata hatta yatabayyana, kata tabayyana itu sama dengan kata tabayyun, ya, yang sebenarnya untuk mencari penjelasan menjadi terang. Ya. Di Quran itu kata ini muncul 523 kali, ya, dalam beberapa bentuknya, dalam 13 bentuknya. Ada bayanu, yabinu, tabayyana, tastabina dan seterusnya. Ya. Tapi yang tabayyana itu di dalam ini tadi ayat ini tadi, ayat Al-Baqarah. Ada dua tempat, 187 dan 256. Artinya di situ adalah kalau ini saya ngambil dari Quran, korpus Quran dalam bahasa Inggris, jadi distinct, ya. Become distinct, artinya bisa dibedakan antara benang merah, benang putih dan benang hitam. Bisa dibedakan antara langit yang warnanya hitam dan langit yang warnanya putih. Baik, selanjutnya ada hadis-hadis tadi, saya sebutkan ada 6 sumbernya, tetapi ada banyak lagi, masing-masing itu punya cara redaksi yang berbeda dari perawi yang berbeda. Tetapi ini saya bacakan saja 2 hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah adzan Bilal menghalangi salah seorang kamu atau seorang dari kalian dari sahurnya. Jadi ini kalau adzan Bilal, kalau kedengaran jangan berhenti sahur. Karena ia adzan atau memanggil di malam hari untuk mengembalikan yang sholat di antara kalian dan mengingatkan yang tidur di antara kalian. Bukanlah fajar atau subuh itu yang begini. Nah, ini kemudian Rasulullah memberikan contoh dengan gestur, dengan mencontohkan. Jadi bukanlah fajar atau subuh itu yang begini. Rasulullah mengumpulkan seluruh jemari tangannya, mengangkatnya ke atas, gitu, lalu menurunkannya ke bawah. Artinya vertikal, ada garis vertikal. Cahaya yang memancar ke atas, ya, ke atas vertikal. Hingga begini. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan, ini menurut cerita Zuhair, mengisyaratkan dengan kedua jari telunjuknya. Ini lalu dibuka terbentang, ya. Jadi ada 2 macam fajar, yang naik ke atas dan kemudian yang ini. Rasulullah sudah mengenalinya dan Rasulullah memberikan contoh. Bukan yang begini waktu fajar, tapi yang fajar telah gini. Ya, oke, nanti kita lihat bagaimana secara empiris, ya, dunia saintifik modern bisa memotretnya itu. Ada yang cahaya yang begini dan ada yang cahaya begini. Nah, Bapak kalau berangkat subuh sempat mengamati enggak? Karena mungkin di kota agak susah melihat, ya, ada ketutupan gedung dan lain sebagainya. Tapi kalau di pinggiran kelihatan itu, pada horizon itu akan kelihatan cahaya yang mencuat dan kemudian hilang, lalu kemudian ada cahaya yang begini. Nah, ini yang sedang diceritakan oleh Rasulullah, yang dikutip oleh, yang ditangkap oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, lalu kemudian ada hadis lagi, hadis Abu Dzar. Ingat, ini cerita tentang adzan subuh. Jadi Rasulullah begini, adzan pada zaman itu ada 2 kali untuk subuh banyak, ya. Di hadis lain disebut. Yang pertama itu adzannya Bilal. Lalu kemudian yang kedua, yang Bilal itu belum subuh. Yang subuh itu adalah adzannya Umi bin Maktum, sahabat yang lain, gitu. Itu subuh. Nah, kalau Bapak tidak tahu di daerahnya itu ada adzan 2 kali, kan? Pernah dengar adzan 2 kali, Ustaz? Ada, ya, di beberapa tempat. Kalau saya dulu di Jogja, di Masjid Besar Yogyakarta, yang dari Jogja mungkin pernah itu kalau adzan subuh yang pertama itu imam muazzinnya bilang adzan awal, bilang gitu, adzan awal, ya. Terus kemudian adzannya, iramanya kita sudah tahu. Kalau misalnya kita masih tidur itu bisa dengar adzannya, iramanya kayak irama slow, ngantuk gitu. Allahu Akbar, Allah.
Akbar gitu. Saya masih terkesan sekali dengan lagunya yang beda. Nah nanti kalau sudah adzan betulan yang subuhnya itu adzannya keras, Allahu Akbar gitu sih, udah beda. Nah jadi Rasulullah itu pada waktu mengingatkan, wahai Bilal, ini hadis Abu Zar, wahai Bilal, engkau adzan bila fajar mencuat ke atas. Bila disuruh adzan pada waktu mencuat ke atas, ke langit ya. Dan itu bukan subuh. Jadi adanya bilang belum masuk subuh. Sesungguhnya subuh itu yang begini membentang. Kemudian beliau meminta sahurnya dan makan sahur. Gitu. Jadi ketika adzan Bilal itu Rasulullah masih makan, justru mulai makan sahur. Gitu. Sanadnya dihasankan oleh Hamzah Al-Zain, Ahmad Al-Zain. Jadi ingat ya, ada dua macam cahaya ya, yang kemudian itu menandakan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai apa namanya tadi? Belum sampai ke situ. Yaitu ada dua, ingat saja, ada dua macam cahaya yang memancar pada waktu subuh. Nah, sekarang bagaimana kalau kilas sejarah kita tentang penentuan waktu pada waktu kita? Jadwal waktu sholat kita itu dibuat pada tahun 72 pertama dikeluarkan. Ini dari buku yang saya baca, dari itu tadi, bukunya G.J. Agus Hasan Basori. Bukunya bagus, lengkap sekali, buku tahun 21. Jadi ahli falak terkemuka dari beliau adalah ketua Badan Hisab Ruqyat Kemenang RI yang pertama tahun 72. Namanya Sa'aduddin Jambe ya. Jadi ini buku jadwal ini dibuat 5 tahun sebelum dia meninggal. Beliau meninggal tahun 77 dan tabel itu dibuat 72. Beliau menulis buku pedoman waktu sholat sepanjang masa. Oke. Ini riwayat siapa buat ahlinya, kita memang pada waktu itu jarang sekali ya. Bahkan sekarang